Setiap sampah mempunyai alur penanganan yang berbeda. Umumnya, sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk kompos, pakan ternak, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang sesuai dengan bahan baku dasarnya. Dengan berkembangnya bank sampah, maka inovasi pun tak terhindarkan. Saat ini, petugas dan para nasabah bank sampah terus berinovasi dalam mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Misalnya, peningkatan kemampuan dan kreativitas nasabah mendaur sampah dalam bentuk karya seni seperti dompet, kotak tisu. Saat ini, saya sedang berada di salah satu unit pengolahan sampah di RW 16, yaitu Taman Edukasi KRL Berdikari. Seperti yang bisa Anda semua lihat di belakang saya, terdapat banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh warga RW 16. Pusat pengelolaan sampah organik warga RW 16 berada di bantaran Kali Ciliwung. Lokasi ini dulunya merupakan tempat pembuangan sampah selama beberapa tahun. Namun, saat ini sudah dimanfaatkan oleh warga RW 16 menjadi taman edukasi sekaligus menjadi pusat unit pengelolaan sampah yang diberi nama KRL Berdikari. Di lokasi ini dibangun beberapa kolam pembibitan ikan seperti ikan lele, ikan mas, ikan nila, juga ada peternakan ayam, bebek, dan lain-lain. Di samping itu juga terdapat bidang kebun yang ditanami berbagai jenis tanaman seperti sayuran, singkong, pisang, pepaya, dan lain-lain. Taman edukasi ini juga sering digunakan untuk pelatihan, seperti pelatihan plastik biosfer dan ekobrik. Salah satu kegiatan utama di lokasi taman edukasi ini adalah proses produksi pakan ternak dan pupuk kompos yang saat sedang viral, yaitu maggot. Proses pembibitan maggot diawali dari pemilihan sampah organik dari rumah, seperti sayuran segar, kulit buah, dan sisa makanan yang masih baru. Sampah yang sudah terpilah tersebut kemudian digiling menggunakan alat pencacah sampah agar memudahkan proses pengomposan. Sampah yang sudah tercacah tadi lalu dikumpulkan di dalam ember untuk difermentasi. Nah, sampah yang sudah difermentasi tersebut akan digunakan untuk pakan maggot atau belatung lalat black soldier fly. Sedangkan sisa makanan maggot digunakan untuk pupuk kompos. Apakah maggot itu? Nama tersebut menjadi buah bibir karena pemerintah Indonesia sejak awal 2020 sudah menyebutkan akan menjadikan larva lalat black soldier fly atau BSF itu sebagai bahan baku alternatif untuk pembuatan pakan ikan. Maggot adalah organisme yang berasal dari larva black soldier fly dan dihasilkan pada metamorfosis fase kedua setelah fase telur dan sebelum fase pupa yang nantinya akan menjadi black soldier fly dewasa. Maggot yang merupakan larva lalat black soldier fly memang sangat istimewa dibandingkan bahan baku pakan alternatif lainnya karena mengandung nutrien yang lengkap untuk ikan dan kualitas yang baik. Siklus hidup BSF secara total hanya sekitar 40 hari, mulai dari telur sampai ke lalat dewasa. Seekor lalat betina biasanya menghasilkan 500 hingga 900 butir telur. Sedangkan untuk mendapatkan 1 gram telur membutuhkan setidaknya 14 sampai 30 BSF. Untuk 1 gram telur akan mampu menghasilkan 3 sampai 4 kg maggot atau larva. Fase paling lama adalah larva, sekitar 18 hari. Pada fase inilah larva mengurai bahan-bahan organik. Selain itu, sisa pakan dari maggot tersebut dapat dijadikan pupuk kompos untuk berbagai jenis tanaman. Ternyata, manfaat sampah organik bagi kehidupan sangat beragam. Antara lain dapat diolah menjadi kompos dan pupuk sederhana, tambahan pakan ternak, dan dapat juga dijadikan kerajinan tangan. Selain itu juga dapat dijadikan biogas dan listrik. Ternyata, sampah kalau diolah dengan benar dapat bermanfaat ya bagi kita.
Iya, itu benar banget. Seperti contohnya bisa jadi pupuk kompos, jadi pakan ternak, bisa jadi kreasi juga yang bisa dibikin masing-masing. Sekian laporan dari kami mengenai pengolahan sampah yang dilakukan di RW 16 Kelurahan Sukahati, Cibinong. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan. Sampai jumpa.